Cerita dimulai dengan memperlihatkan seseorang yang sedang mengendarai mobil. Lalu, dia menghentikan mobilnya. Di sana terlihat mobil sport berwarna merah. Orang itu keluar dari mobilnya, dan orang-orang meneriaki namanya, Chen Yuan. Saking populernya Yuan, bahkan dia sampai dipotret oleh orang-orang di sekitarnya. Orang-orang membicarakannya karena dia adalah anak orang kaya paling top di kampus. Kemudian, sebuah kaki dengan sepatu hak tinggi dari mobil yang sama. Itu adalah pacar Yuan yang bernama Wan Ting. Orang-orang mulai membicarakan Yuan lagi. Padahal Yuan baru masuk kampus baru-baru ini, tapi dia bisa menaklukkan senior terbaik dari kelas pramugari tahun kedua. Bahkan kedua pria yang ada di sana yang bermuka agak merah mengakui, anak orang kaya dan tampan tentu mempunyai hak istimewa dalam memilih pasangan. Itu bukan sekedar hak memilih pasangan, dia hampir memonopoli semuanya. Mereka dengar banyak mahasiswi cantik tahun pertama menyukainya. Sementara itu, Yuan dan Wan Ting sedang berjalan. Di sisi lain, seorang wanita iri dengan Wan Ting karena Wan Ting tidak memiliki tubuh sebagus dia. Dia hanya sedikit ragu-ragu dengan Yuan, padahal dia terlambat setengah hari. Sementara itu Yuan melirik ke arah mereka. Tapi untuk Yuan, yang dulu hidup mewah dan menghamburkan uang, kehidupan itu berakhir setelah tiba musibah. Karena musibah itu, keluarganya tidak hanya kehilangan 3 agen perjalanan yang bangkrut, tetapi juga berutang 1 juta. Kemudian, terlihat Yuan yang sedang mengajaknya pergi ke warnet untuk main bareng. Namun, temannya mengatakan bahwa mereka tidak terlalu akrab. Temannya yang satu lagi menyuruh Yuan untuk berpikir karena Yuan bukan lagi anak orang kaya. Dulu Yuan bisa memanggil dan membuang mereka sesuka hati. Bahkan teman-teman mabuk Yuan dulu menjauhinya semua, menghindari Yuan seperti wabah. Yuan merasa tidak ada pilihan lain. Sekarang orang tua dan adiknya tinggal di rumah kontrakan kecil, dan Yuan yang dulu setiap malam di hotel, kini harus kembali ke asrama kampus. Yuan yang seperti ini, jangankan masa lalunya yang bebas, dia bahkan tidak tahu apa bisa menjalani hidup dengan baik sekarang. Kembali pada masa sekarang. Di sana Yuan menghampiri Wan Ting yang sedang menunggunya. Namun, Wan Ting memutuskan hubungan mereka. Wan Ting meminta Yuan untuk tidak menghubunginya lagi. Wan Ting berharap Yuan menemukan perempuan yang lebih pengertian. Yuan sangat terkejut ketika mendengar itu dari mulut pacarnya. Yuan merasa heran, karena 3 tahun bersama, dan Wan Ting memutuskannya begitu saja. Kenapa begitu tega? Wan Ting menjelaskan, Yuan berbicara seperti pejuang cinta sejati. Apakah Yuan tahu seberapa dalam perasaan mereka? Kemudian, Wan Ting menekankan satu hal, dia meminta Yuan jangan memanggilnya dengan panggilan Ting, karena kedengarannya jadul. Wan Ting melanjutkan, lebih baik mereka tidak bertemu lagi. Di sisi lain, Yuan mendenguskan nafas berat. Kemudian, dia menahan pintu mobil yang akan dibuka Wan Ting. Wan Ting terheran dan bertanya, apa lagi yang Yuan mau? Yuan menjelaskan, tas-tas mewah yang Yuan belikan untuknya, Yuan rasa Wan Ting tidak akan memakainya lagi. Kemudian Yuan mengusulkan untuk mengembalikannya. Wan Ting yang mendengar itu langsung marah dan menyampaikan bahwa Yuan tidak punya malu. Wan Ting bersamanya 3 tahun, dan yang Yuan berikan hanya tas murahan. Sekarang setelah putus, Yuan ingin mengambilnya kembali. Sementara itu Yuan menyampaikan, kalau memang tidak bisa, Yuan juga tidak mau uangnya lagi. Yuan mengusulkan untuk mengenang masa lalu sekali lagi. Namun di sisi lain, Wan Ting malah menyuruh Yuan untuk enyah. Kemudian, pria yang di dalam mobil memanggil Wan Ting dengan sebutan Ting, dan menyuruhnya untuk masuk. Dia juga memanggil Yuan adik, dan menawarkan tumpangan kepadanya. Dalam batin Yuan berkata, Yuan memanggilnya Ting terdengar jadul, namun jika dia yang memanggil, jadi terlihat keren. Kemudian Yuan menolak tawaran pria itu karena rumahnya dekat. Pria yang berada di dalam mobil itu kembali menyampaikan, dia dan Ting tidak buru-buru. Dia hanya khawatir Yuan terlalu terpukul dan melakukan hal bodoh. Kemudian dia memanggil Yuan adik, dan menurutnya sebaiknya mereka memastikan Yuan pulang dengan selamat. Yuan merasa kesal dan berpikir, membunuh saja tidak cukup, mereka juga ingin menghancurkan hatinya. Kalau Yuan tidak melawan, maka mereka akan berpikir Yuan hanyalah mangsa. Kemudian, Yuan mendekatkan dirinya ke jendela mobil dan menyampaikan, Kak, kau orang baik, dan Yuan menghargainya. Tapi rumah Yuan benar-benar dekat, hanya beberapa langkah saja. Setelah itu, Yuan membukakan pintu mobil sambil menjelaskan, Wan Ting adalah gadis yang liar, dan meminta agar pria itu menjaganya dengan baik. Di sisi lain, pria itu meminta Yuan tenang, karena dia yang akan mengurus liarnya.
Lalu Yuan kembali menjelaskan, sebagai pria, mereka harus memberikan yang terbaik untuk wanita. Yuan meminta pria itu mengingat baik-baik kebiasaan Wanting. Pertama, dia suka memakai Okamoto 001. Kedua, untuk stocking, jangan memilih yang terlalu berkualitas tinggi, karena yang terlalu bagus justru kurang praktis. Dan yang terakhir, dia paling suka memakai kostum perawat dan polisi saat momen spesial. Pria itu terlihat kesal dan berkata, bahwa dia bercanda soal itu. Kemudian dia menginjak pedal gasnya, dan pergi meninggalkan Yuan. Sementara itu Yuan menyampaikan, dia baru saja mau masuk ke bagian serunya. Pilihan Wanting mungkin yang terbaik. Kemudian, Yuan pasrah karena itu bukan urusannya lagi. Yuan hanya berharap pilihannya membawa hidup Wanting menjadi sempurna. Namun, tiba-tiba pesan sistem muncul dan membenarkan perkataan Yuan, setiap orang harus berusaha menjalani kehidupan sempurnanya sendiri. Di sana sistem kehidupan sempurna sedang dimuat. Sementara itu, Yuan masih berada di posisi yang sama, tidak bergerak sedikit pun. Kemudian, sistem itu menampilkan status Yuan. Di sana status itu menampilkan nama host yaitu Shen Yuan, usia 21 tahun, tinggi badan 182 cm, berat badan 72 kg, kekayaan senilai 87 Yuan, health 72, stamina 75, dan skills tidak ada. Yuan yang melihat itu langsung berkeringat dingin. Dia bertanya-tanya, apakah dia jadi pemiliknya? Dia juga tidak sedang putus asa. Kenapa malah berhalusinasi? Kemudian sistem itu berhasil dimuat dan menjelaskan, hidup sempurna bukan hanya membutuhkan uang sebagai dasar, tetapi juga perhatian dari lawan jenis. Kemudian, misi terbatas telah dimulai. Di sana Yuan diminta untuk menghabiskan uangnya untuk lawan jenis dengan tingkat kesukaan di atas 60, dan dapatkan perhatiannya. Setelah melakukan misi, Shen Yuan akan mendapatkan hadiah, jumlah uang yang dihabiskan akan dikembalikan 3 kali lipat, dan jika tingkat kesukaan bertambah 3 poin, akan ada cashback tambahan 2 kali lipat. Dengan catatan, pengeluaran hanya bisa dilakukan dengan tabungan atau uang tunai. Yuan yang melihat sistem chat, merasa berhalusinasi dan mencoba untuk sadar. Sementara itu, di belakangnya terlihat siluet seorang wanita yang memanggilnya. Itu adalah pembimbing Li Xiao. Dia mencoba menguatkan Yuan dengan mengatakan, seorang pria harus bersikap layaknya pria. Itu hanya putus cinta, bukan akhir dunia. Yuan menoleh ke sumber suara itu. Kemudian, pembimbing Li Xiao menjelaskan, bahwa dia melihat semuanya tadi. Dalam situasi seperti ini, ada satu pepatah yang cocok bagi mereka para pria, kalau sudah putus, ya sudah, yang berikutnya pasti lebih baik, bukan begitu? Namun, Yuan terkejut dengan apa yang ada di atas kepala Li Xiao. Itu berbentuk hati dan ada sebuah angka. Kemudian sistem menjelaskan, nilai kesukaan Li Xiao terhadap host senilai 65. Yuan merasa terkejut, karena sistem kehidupan sempurna barusan itu bukan ilusi, melainkan benar-benar ada. Kemudian Li Xiao memberikan Yuan semangat. Yuan yang mendengar itu sedikit tersipu malu. Dalam hatinya Yuan berpikir, jadi ini berarti Yuan benar-benar dapat sistem chat. Kemudian, Li Xiao menanyakan tentang beasiswa yang pernah disebutkan pada Yuan. Lalu, Li Xiao meminta Yuan untuk segera mengumpulkan dokumennya. Itu adalah salah satu dari sedikit caranya bisa membantu Yuan. Namun, di sisi lain Yuan menjelaskan, beberapa ribu dolar tidak berarti apa-apa bagi utang keluarganya. Mungkin lebih baik beasiswanya diberikan kepada mahasiswa yang lebih membutuhkan. Kemudian, Li Xiao mengonfirmasinya dan mengatakan, bahwa dia tidak akan memaksanya lagi. Li Xiao melanjutkan, jika Yuan mengalami kesulitan, jangan ragu untuk mendatanginya, termasuk masalah percintaan. Setelah itu, Li Xiao berpamitan dan kembali menekankan, jika ada apa-apa, jangan ragu untuk mendatanginya. Di sisi lain Yuan berpikir, bully sesuai dengan misi terbatas sistem yaitu tingkat kesukaannya harus melebihi 60. Yuan bertanya-tanya, benarkah dia bisa mendapatkan cashback 2 kali lipat dengan menyelesaikannya? Kemudian, Yuan memegang tang bully dan berpikir, bagaimana jika dia mencobanya sekalian? Lalu, Yuan mengucapkan terima kasih, karena bully sudah peduli kepadanya. Kemudian, Yuan meminta bully untuk menunggunya sebentar, karena dia akan membelikan teh susu untuknya. Di sisi lain, bully yang melihat perlakuan Yuan merasa sedikit tersipu malu. Beberapa saat kemudian, Yuan memberikan teh susu yang dimaksud. Bully berterima kasih kepada Yuan. Di sisi lain Yuan berpikir, saldo awalnya senilai 87 Yuan, setelah membeli teh susu seharga 6 Yuan, tersisa 81 Yuan.
Sekarang dia menerima 18 yuan ke dalam akun, saldonya menjadi 99 yuan, cashback 2 kali lipat itu nyata. Selama tingkat kesukaan Bully tetap di atas 60, dia bisa terus menghabiskan uang untuknya, dan mendapatkan cashback dari sistem. Setelah itu, Bully pergi meninggalkan Yuan. Sementara itu, Yuan berpikir bahwa hutang keluarganya bisa dilunasi. Jika dia mengelola itu dengan baik, keluarganya bisa lebih kaya dari sebelumnya. Dia senang karena bisa kembali seperti dulu, bahkan dia akan melampauinya. Tapi modal yang dia miliki sekarang hanya 99 yuan, terlalu sedikit. Hal yang paling mendesak sekarang adalah mendapatkan modal yang cukup dan menemukan target yang tepat untuk dibelanjakan. Beberapa saat kemudian, Shen Yuan berhasil mendapatkan pinjaman emas senilai 8.000 yuan, 20.000 yuan dari JBI, dan 21.585 yuan dari pinjaman bisnis. Ditambah 99 yuan awal, total uangnya sekarang senilai 49.648 yuan. Shen Yuan kembali berpikir, dalam pandangan Bully, dia hanya seorang mahasiswa miskin dari keluarga bangkrut. Dia harus menemukan cara yang tepat agar dia mau menerima hadiah mahal darinya. 1 jam kemudian, terlihat Shen Yuan yang sedang memegangi sebuah tas itu seharga 39.800 yuan, koleksi musim semi tahun ini. Dia harus mengatakan ini tiruan, supaya Bully mau menerimanya. Setelah itu Yuan mendatangi rumah Bully. Shen Yuan penasaran apakah Bully mempunyai pacar atau tidak. Beberapa saat kemudian, Bully keluar dengan celemek dan spatula di tangannya. Dia menanyakan, kenapa Yuan ada di sini? Namun, Yuan balik bertanya, apakah Bully sedang memasak? Di sisi lain, Bully kembali menanyakan maksud kedatangan dari Yuan. Kemudian, Shen Yuan menjelaskan, selama 3 tahun di universitas, Bully sangat peduli padanya. Dulu Yuan menganggapnya biasa saja, tapi hari ini dia sadar betapa berharganya bantuan Bully. Shen Yuan melanjutkan, itu ada sedikit tanda terima kasih dari seorang murid, jadi Bully harus menerimanya. Dalam batinnya, Bully tidak bisa menerimanya karena tas itu kelihatan mahal. Kemudian Bully menjelaskan bahwa dia adalah guru Yuan, itu memang tugasnya, tidak ada perlakuan khusus. Dia memperlakukan semua murid dengan adil, tidak perlu seperti itu. Shen Yuan menjelaskan, itu hanya tiruan, harganya cuma 200 yuan. Bully tahu kondisi keluarganya, Yuan tidak bisa membuang-buang uang sekarang. Yuan melanjutkan, Bully sudah banyak membantunya. Jika dia tidak melakukan apapun untuk berterima kasih, apakah dia masih manusia? Tas itu memang tidak mahal, tapi ini tanda terima kasih seorang murid. Jika Bully tidak keberatan, tolong terima. Di sisi lain Bully berpikir, jika dia menolak sekarang, rasanya dia meremehkan Yuan. Dalam situasi seperti ini, dia tidak boleh membuat Yuan lebih terluka. Kemudian, Bully menerimanya terlebih dahulu. Dia menyampaikan, nanti saat hari raya atau ulang tahun Yuan, dia akan memberi Yuan hadiah balasan. Setelah itu, terlihat sebuah asap dari dapur. Bully segera berlari karena daging tumisnya gosong. Sementara itu, Yuan masuk ke dalam rumah. Kemudian, Bully mengajak makan malam di situ. Shen Yuan berpikir, selama pacar Bully tidak keberatan, dia tidak masalah. Lagi pula, dia perlu mendekat untuk meningkatkan tingkat kesukaan dan mendapatkan lebih banyak cashback dari sistem. Tidak lama kemudian, pemberitahuan sistem muncul. Yuan merasa senang karena dananya telah masuk. Dia berpikir, tas seharga 39.800 yuan, cashback 3 kali lipat berarti 119.400 yuan. Setelah dikurangi biaya, dia untung hampir 80.000 yuan. Dia pernah menghabiskan 80.000 yuan sebelumnya, tapi menghasilkan sebanyak ini, itu adalah pertama kalinya bagi Yuan. Dan dia mendapatkan semuanya sendiri. Itulah masa muda. Itulah kemenangan. Yuan merasa luar biasa. Kemudian, Bully meminta Yuan untuk duduk dan makan. Yuan terlihat terkejut dan menanyakan, apakah hanya mereka berdua yang akan makan? Kemudian Yuan menanyakan, kemana pacar Bully? Bully menjelaskan, bahwa dia tidak memiliki pacar. Sementara itu dia kesusahan melepaskan celemeknya. Dengan sigap Yuan mencoba membantu Bully. Bully berkata itu tidak perlu. Namun Yuan terlanjur sudah ada di situ. Di saat Yuan sedang melepaskan celemeknya, tiba-tiba seorang wanita berteriak dan menanyakan, apa yang sedang mereka lakukan? Dia adik perempuan Bully Xiao yang bernama Li Fei. Yuan terlihat panik dan berkata bahwa mereka tidak sedang melakukan apa-apa.
Sementara itu, Ibu Li menanyakan, kenapa adiknya baru pulang sekarang. Lalu mengajaknya untuk makan. Kemudian, Ibu Li menghampiri Fei dan memperkenalkannya kepada Yuan. Di sisi lain Yuan mencoba menyapa Fei. Namun Fei merasa dirinya tidak baik-baik saja. Setelah itu, Yuan berpamitan kepada Ibu Li dengan beralasan dirinya sudah makan sebelumnya. Ibu Li merasa heran, karena tadi Yuan jelas terlihat ingin duduk dan makan. Kemudian Fei merasa bahwa Yuan mempunyai niat buruk. Ibu Li mencoba meyakinkan bahwa Yuan hanya muridnya. Mendengar itu, Fei berucap, betul-betul nekat. Seorang murid berani mencoba mendekati gurunya. Di sisi lain, Ibu Li mendorong Fei dan menyuruhnya untuk makan. Sementara itu, Yuan berpikir tentang siapa yang harus dia belanjakan berikutnya. Ibu Li di satu sisi hanya sebatas guru dan murid. Di sisi lain, Ibu Li juga bukan tipe cewek matre seperti Wanting. Di tengah lamunannya, Yuan ditabrak oleh seseorang. Yuan mengenal orang itu dan menanyakan keadaannya. Di sisi lain, orang itu terlihat gemetar. Itu adalah teman sekamar Shen Yuan, yang bernama Huang Haibao. Dia menjelaskan, gebetannya Fang Minhui pergi nonton film dengan si bajingan Li Zhanpeng. Sementara itu, Yuan berpikir bahwa Fang Minhui adalah gadis tercantik di kelas perdagangan internasional angkatan 2020. Itu adalah gebetan sepihak Lau Huang. Mereka sama sekali tidak mempunyai hubungan apapun, bahkan belum pernah bicara. Sementara itu, Huang menyangka Yuan menertawakannya karena ekspresi Yuan seperti itu. Di sisi lain, Yuan meminta Huang untuk melihat ke arah yang dia lihat. Kemudian, mata Huang terlihat berbintang-bintang, karena melihat Fang Minhui yang sedang berjalan bersama temannya. Huang mencoba berpikir optimis mengenai Fang Minhui yang pergi menonton film bersama dengan Li Zhanpeng. Mereka tidak pergi ke hotel atau semacamnya. Huang merasa senang karena dia masih memiliki kesempatan. Sementara itu Yuan berpikir, menyukai seorang wanita tapi merendahkan dirinya sendiri seperti ini, Lau Huang, bagaimana dia berharap mendapatkan hasil yang baik. Setelah itu, Yuan terlihat terkejut, karena Fang Minhui memiliki tingkat kesukaan kepada Yuan sebesar 72, dan itu lebih tinggi dari Ibu Li.